Yang penting. Kenapa jumpa? Selamat pagi Sampurasun. Ini musim hujan tiba. Jadi kita hari ini karena udah datang musim penghujan, maka kita akan melakukan ini nebar orang sudah bilang ya, nebar atau nyebar. Jadi kita akan ke sekolah sama anak-anak. Di situ nanti akan lihat sawah karena ini udah musim penghujan. Lihat tanam-tanaman. Rebo maneh di Sunda. Di Purwakarta itu ada tema hari namanya Rebo maneh di Sunda. Rebo maneh di Sunda itu setiap sekolah wajib menumbuhkan nilai-nilai kesundaan karena Sunda merupakan suku nilai yang hidup di tanah Jawa Barat, di tanah Purwakarta, maka kita harus menanamkan kembali, menumbuhkan kembali nilai-nilai kesundaan di Kabupaten Purwakarta, dan itu harus dilakukan lewat lembaga-lembaga pendidikan. Anak-anak harus mengenali kembali tradisi, budaya, dan nilai-nilai falsafah hidup kesundaan dengan tema maneh di Sunda. Maneh itu artinya menyatukan diri, menyatukan segala jiwa dan raga dengan tanah di mana ia tinggal, di mana tanah ia injak, di mana tanah ia hidup. Maka kembalilah, bersenyawalah dengan tanah di tanah Pasundan ini. Begitu kurang lebih. Oke? Kita akan naik sepeda karena sekolahnya tidak jauh, paling 2 kilo. 2 kilo toh kita ya, ada apa? 2 kilo lah. Sambil berolahraga kita ke sekolah naik sepeda. Ya, kita ini kan udah musim hujan tuh, airnya bagus banget ngalir. Nanti akan menyiapkan ini, akan menebar benih padi. Ini kan udah nanti waktunya ditanam, kita akan tanam, kita akan tebar dulu, nyemai, baru nanti setelah padinya tumbuh kita ambil dan kita tanam. Dan ini benihnya dari benih padi yang berasal dari Kampung Naga di Tasikmalaya. Itu yang bawa Kang Rizal dari Tasik. Udah siap belum? Oh pulang makan pulangnya kayak ini. Nanti juga kalau nggak bawa salin masih banyak air. Ada kotor, ada bersih, ada lumpur, ada air, ya kan? Makanya airnya harus tetap terjaga bersih. Airnya nggak boleh dikotorin, nggak boleh bau, gitu. Harus dijaga, ya nggak?
Nanti kalau kotor bersihin lagi aja. Moyan sakedeung garing karena itu udah disiapin sama Gusti Allah itu. Ya, kalau basah bisa dikeringin pakai apa? Air. Masa ngeringin pakai air? Pakai matahari. Bayangkan kalau nggak ada matahari gimana? Nggak bisa kering. Nggak bisa kering. Kalau nggak ada matahari ada kehidupan nggak? Ada. Nggak ada lah. Masa itu tumbuh-tumbuhan bisa hidup kenapa? Karena matahari. Jadi matahari itu berguna untuk kita. Jadi jangan pernah takut sama sinar matahari. Ya nggak? Hah? Panas kan manusia mah punya akal, bisa berteduh. Yuk, udah siap? Siap. Pelajaran apa sekarang? Aku PAI. PAI. Nah, kita akan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Telah menciptakan sawah, yang sawah itu menumbuhkan padi, bener nggak? Bener. Makannya makan apa kamu? Nasi. Nasinya dari mana? Padi. Padinya dari mana? Sawah. Sawahnya ada nggak? Ada. Siapa yang biasa bersawah? Petani. Petani. Maka kita harus berterima kasih ke petani itu yang nyiapin padi buat kalian. Ada yang nggak makan nasi? Makan. Makan semuanya ya. Ya. Ayo Pak, mangga ke binih dulu Pak. Pare gantang berem apa dulu? Sabar karung, Bah. Nah, ini dikeeman dulu. Udah 2 malam, 2 hari. Jadi ini benih padinya sini, Bah. Sini, Bah. Ini sama Profesor Sarjo. Sini, Abah sehat. Alhamdulillah. Nah, ini Profesor Sarjo. Profesor Sarjo, Bah Guru Sarjo. Ya, gurunya dalam urusan bebersih, urusan tanam-tanaman, urusan melak, begitu ya. Iya. Nah, ini benih yang akan kita tebar nanti di persemian ya, Bah. Iya. Di sana. Ini dikeem udah berapa lama, Bah? 2 hari. Sini, Yang. Iya. Ini yang ini pare nih. Jadi beras yang kamu makan itu prosesnya dari kayak gini dulu. Padi. Ini kan benih. Nanti dari sini tumbuh gitu. Ini padi gantang berem ya. Ini padi gantang berem ya. Dari Kampung Naga, iya Pak. Nah, dari Kampung Naga Tasikmalaya. Nah, Usianya udah lama, bahkan di Kampung Naganya sendiri juga udah langka Pak. di Kampung Naganya udah langka, ini udah lama usianya. Sabaraha lama nanti A. Iya, Lamanya Pak. udah berapa nih? Mungkin ada sampai 100 tahunan Pak. Ini udah jarang. Nah, Bah, terangin kenapa ini harus dikeem sebelum ditebar. Karena biar Itu kan bekal. karena kalau itu lambat tumbuhnya, Iya. kalau nggak dikeem. Kalau nggak dikeem, kata Abah, itu sirung itu tunasnya itu akan lama, Jang. Iya. Jadi ami bekah. Jadi di sini rada bekah ya. Jadi rada bekah, Di darat. agak bekah gitu, agak mengembang. Jadi kalau ditanam di lumpur langsung cepet tumbuhnya gitu, Bah ya. Iya. Bahkan Ada biasanya racikannya juga ini Pak. pakai Pakai bawang putih. bawang sama merah, bawang merah, bawang putih. Bawang merah, bawang putih kan cuman China, Pak. Saya apa? Dipencetin gitu. Oh, China. Ini juga kalau biasanya kalau yang lain-lain kalau lagi diginiin disimpanin irisan bawang merah ya ayah. Iya. Simpan irisan bawang merah untuk merangsang pertumbuhan akar. Nah, ini. Nah, biasanya kalau orang tua saya mah dikeem gini tuh sampai tumbuh, Bah. Sampai Iya. tumbuh tunasnya kecil-kecil, pada Nah, itu hijau-hijau. Pak, kita itu disimpan heula di darat. Di darat lah. Nya menang ngangkat teh, menang teh. Seberapa lama? Paling sehari semalam. Sehari semalam. Berarti ini harus disimpan tumbuh dulu ya. putih, gitu. Berarti ini harus disimpan dulu. Nya. Nggak boleh ditebar. Nggak boleh. Nggak boleh ditebar ini mah. Ah. Oh iya tuh Pak, kita Iya. bikin papan sebarannya Ya, dulu kita aja bikin Pak. papan sebaran. Ini nanti kita angkat. Kita simpan sehari semalam ya, Bang. Iya. Biar agak tumbuh putih-putih. Tumbuh putih-putih. Kadang-kadang nggak Ya, jantan bawa. enggak. Kalian deh ya. Talian lagi. Masih ada lagi nggak? Dua deh. Ambil sok cari yang lain. Ah. Cari yang lain, cari yang Cari yang lain. lain. Kan turun naik turunnya. Siapa yang mau turun? Sok, kamu Sok, turun. Obeng. Didik, sok, Didik. Wah, Sok, Didik, bismillah Didik.
kita belajar sama Mbah Sarjo. Nah, Mbah Sarjo ini, Mbah Sarjo ini kuncen di sini nih. Mbah Sarjo ini kuncen di sini di sekolah ekologi dari dulu, dari zaman sekolah ini berdiri. Dari 2004 ya. Dari 2004. Jadi urusan padi ini kita belajarnya ke sini. Urusan yang agak ada ilmu-ilmunya dikit. Ilmu akademik, teori kepadian itu sama Rizky nanti yang sekolah. Kalau Abah Sarjo gurunya guru alam. Belajarnya dari pengalaman. Ya, dari kalau kan ada Pak Deden, Ayah Haji Deden. Nah, gitu. Jadi kalau urusan nanam padi ini kita ke Mbah Sarjo. Dia lebih berpengalaman. Makanya ini guru sebenarnya. Saya sih nyebutnya. Ini plastik ambil, Jang. Nggak boleh ada plastik ya. Kalau Abah itu udah terbukti, teruji urusan nanam padi. Di sini di mana, Pak? Itu Banjarami, Pak. Digantung. Itu dihandap. Dihandap di Turuban. Awas ya tangkal gedangna. Awas tangkal gedang iya. Gedang lu bawa Riki. Ya gedang halus, Bah. Ya gedang di bumi abdi ya. Panjang aku. Oh, merah. Itunya. Ini genjer. Genjer itu kesukaan istri saya. Tuh, ada. Jadi sebelum kita pacul, kita ambil genjernya. Ya, Mang. Ya, ini penjaga sekolah rajin. Ini saudaranya Pak Yono. Yuk, kita ngambil genjer. Kumpulkan genjernya, Jang. Kumpulkan genjernya, Jang. Ada Jang. Ini mau panen genjer dulu. Karena genjernya cuma sedikit, siswa-siswanya banyak. Kemarin udah panen, mereka udah dapat sebagian. Nah, udah dapat banyak ya? Dapat banyak. Cuma kan Rizky gak bawa pulang. Gak bawa pulang. Jadi, soalnya udah dibawa pulang sama anak-anak. Jadi sekarang karena istri tadi di rumah minta genjer, saya bawa aja ke rumah ya. Gak apa-apa ya. Ya. Oh, Kemarin Mikail bawa ya ke rumah ya? Ini kemarin Mikail udah bawa ke rumah. Kumpulin Kil. Buat Bapak ya. Nah, kumpulin semuanya. Kalau guru-gurunya sering makan genjer, kalau saya kan jarang. Bisa keluar ya. Iya, bebas jurusan. Ini bekas kolam dulunya. Awas jurus, Jan. Mana pastinya? Mayung kan itu, Jang. Disikap paksu oleh harapan ini. Sini.
dulu masa-masa kecil di SMP sampai SMP itu, SMA kadang-kadang ya kalau lagi pulang ke rumah, saya itu sering ke sawah macul kayak gini. Kalau orang desa saya bilang ngecek itu nih dihancurkan pacul terus dicek. Nah, ini untuk agar tanah yang akan kita gunakan untuk tanaman itu gembur kembali. Jadi nanti setelah ini kalau di daerah saya itu kan ada bisa dipacul, bisa diwuluku. Kalau dulu di wulukunya itu pakai kerbau, bergeser kiri pakai traktor. Gitu. Pertamanya dipacul, terus ada yang pakai kerbau, kemudian pakai traktor. Nah setelah yang keras itu dibalikan tanahnya, kemudian biasanya digemburin kecil-kecil, dicek gitu ya, dicek itu ya, dicek kayak gini nih, ngecek namanya. Dan itu pekerjaan yang sering ditugaskan kepada saya waktu saya kecil, karena ngecek itu relatif gampang, karena cuma nginjek-nginjek tanah aja biar gembur. Istilahnya ngecek bukan toh di daerah kamu toh, ngecek. Karena anak SD juga bisa menggemburkan, karena cuma diinjek-injek aja biar hancur. Nah, kalau di sini ya, ini setelah dipacul, setelah dicangkul, nanti ini akan direndam pakai air sampai tanahnya terendam. Setelah itu nanti disaatin, dibuang airnya, baru diratakan pakai papan, ditarik gitu. Betul kan Profesor Yono? Ini Profesor Sawah. Ibu namanya Ibu mau ke sawah sih, bukan anak petani ya. Kalau saya anak petani jadi tahu. Terangna ngawuluku, yes. Ngawuluku, ngagaru. Nah, ngagaru itu ya sama ini, apa menggembur. sama ya. Iya mah jantan kumrang kali kelas hiji gitu ya. Ini jurus injak bumi nih. Jurus injak bumi. Tapi lumayan ini olahraga, Pak. Hah? Olahraga. Ya, olahraga. Kalau ibu-ibu kan sekarang ada ke salon mandi lumpur. Ya. Nah, ini mandi lumpur aja di sini langsung. Menyatu dengan tanah. Maneh di sawah. Ayo semuanya. Ayo baris dari sana yuk. Baris. Baris dulu, baris. Siap semuanya. Tangannya Kembali lagi. Ya, pelan-pelan mundur. Satu, kanan, kiri, kanan,
Barusan pakai ini. Biasanya pakai garu munding ya. Pakai garu munding biasanya. Ini mah pakai manusia. Tapi yang jelaskan ininya bisa gembur. Cuman kalau munding beraknya di mana aja. Kalau manusia malu kalau berak di sini, oke? Ikut. Ikut Pak, ayo Pak. 1, 2, 3. Ya, kita tinggal bersih-bersih. Tinggal bersih-bersih di sana deh, di kolam. Setelah ini biasanya makan nasi timbel. Tapi nggak tahu disiapin apa enggak. Saya nggak bawa dari rumah. Oke, ini kita sudah selesai. Tadi ada ngangkat benih untuk nanti ditebar. Kemudian tadi juga panen genjer, sisa yang kemarin udah dipanen. Kemudian kita nyangkul, kemudian kita mengemburkan tanah. Dan setelah itu beres semuanya, semua anak-anak itu mandi guyang di kolam. Dan ini adalah air yang berasal dari mata air. Walaupun keruh kayak gini, ini karena lumpur. Ini sumbernya dari mata air. Dari sana. Keluar mata air masuk ke sini. Jadi mereka ini refreshing dan bersih-bersih. Ya. Sini. Ini kelas berapa? Kelas? Namanya siapa? Rapli. Ini Rapli. Kamu seneng nggak belajar hari ini? Kembarannya, Kak. Hah? Oh, kamu kembar? Iya. Ini Rapli, ini Raplo. Aldo. Oh, kok beda? Harusnya Rapli. Ini Raplu. Kembar. Seneng nggak? Kamu makan nasi nggak? Nasi datangnya dari mana? Hah? Dari padi, berasal dari padi. Padi dari mana? Sawah kayak itu kan? Nah, yang nanam biasanya siapa? Bapak kamu nanam padi nggak? Enggak kan? Berarti nasinya beli. Tapi kan padi ada, nah beras ada kan? Nah beras itu siapa yang nanam? Petani itu hidup dari sawah. Sawahnya kalian barusan habis belajar nginjek-nginjek sawah, membalikan tanah, ya enggak? Tanah itu digemburin biar subur padinya. Nanti belajar tebar benih. Tebar, setelah jadi nanti diambil ditancebin. Oke? Jadi harus sayang sama petani ya. Kan bapaknya nggak pernah nanam padi, tapi makan nasi. Makanya harus sayang ke petani. Kalau ini SMP, kelas berapa? Kelas 7 udah kayak anak SMA. Namanya siapa? Saka. Kamu senang belajar barusan? Nah, gurunya siapa? Bu Amira. Ini sawah. Kamu punya tanaman padi nggak di rumah? Tapi setiap hari makan nasi ya. Makanya karena nasi itu dihasilkan dari padi, dari beras itu dari padi itu dari sawah ditanam oleh. Jadi harus berterima kasih sama petani. Berterima kasih terhadap sawah, ya nggak? Berterima kasih terhadap tanah. Kalau ada tanah nggak ada matahari, tumbuh nggak? Kalau nggak ada matahari, ada tanah, nggak ada air, tumbuh nggak? Kalau nggak ada air, kalau ada air, ada tanah, nggak ada matahari, tumbuh nggak? Kalau ada matahari, ada air, ada tanah, tumbuh nggak? Enggak lah. Kalau kalau ada matahari, ada air, tapi nggak ada tanah, tumbuh nggak? Makanya harus berterima kasih pada semua. Yang menciptakan tanah siapa? Allah. Yang menciptakan air, yang menciptakan matahari,
Yang menciptakan petani. Jadi kita harus berterima kasih sama siapa? Sama Tuhan. Udah sama Pak Kadi. Dicolongin lagi. Bapak juga nggak bawa salin. Kok gitu konsepnya? Ya udah bilang ke bapak, Pak, ambilin baju gitu.